We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, ketika Anda mendengarkan sebuah kisah atau cerita ya dari orang lain, pernah nggak sih Anda merasa sangat tersentuh atau merasa sangat related gitu dengan kisah tersebut? Membuat Anda merasa terhubung dan sepertinya saya akan melakukan apapun deh gitu ya, sesuai dengan keinginan dari sang pencerita ataupun menunggu cerita itu untuk dilanjutkan kembali. Saya pernah, Smart listeners, dan sering sekali. Kalau Anda bagaimana? Selamat pagi Smart listeners, apa kabar Anda di hari ini? Hari Kamis pagi, waktunya cerdas emosi. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tentu saja bersama dengan coach kesayangan kita, Pak Antoni Dio Martin. Selamat pagi Pak Antoni. Hai, selamat pagi semuanya. Smart listener yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kita. Seperti biasa, pagi ini kita akan membagikan obat pintar cerdas emosi. Dan Mbak Tasya, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya Mbak Tasya ya. Semoga sehat. Pengantin baru kita. Ya. Itu kalau tampil pasti bawaannya fresh banget Pak Antoni. Oke, iya. Itu jadi inspirasi saya sih setiap hari, selalu senang. Listeners, untuk Anda mungkin yang mau melihat gitu ya, se-fresh apa sih Pak Antoni? Silakan Anda bisa saksikan gitu YouTube channel kami di Radio Smart FM. Smart listeners, dunia profesional itu memang identik dengan dunia formal ya, data, kemudian angka, rasanya amat jauh dari cerita. Tapi untuk menggerakkan hati orang dan mempersuasi para profesional, ya sepertinya harus belajar bercerita nih. Kisah dan cerita selalu menjadi alat persuasi yang ampuh, Smart listeners. Kisah akan langsung bisa masuk ke alam bawah sadar. Nah, mengapa sih profesional itu perlu belajar mendongeng dan bercerita? Ayo kita belajar dan kita dengarkan beberapa tips penting mengapa dan bagaimana caranya profesional bisa mulai menjadi business storyteller. Kita lemparkan sebuah pertanyaan dulu gitu ya Pak Antoni kepada pendengar. Benar. Yes. Sharing bersama kami gitu ya Pak. Benar, siapa tahu sharingnya dari para pendengar kita pada pagi hari ini juga bisa menginspirasi para pendengar kita yang lain. Dan biasanya pendengar kita itu keren-keren. Banyak, saya yakin banyak kisah-kisah mereka yang luar biasa, Mbak Tasya. Oke. Smart listeners, pertanyaannya di pagi hari ini, pernah nggak sih Anda menceritakan kisah dalam rapat atau meeting? Nah, kisah apa sih yang sering Anda ceritakan dalam bisnis, meeting, ataupun pertemuan Anda? Silakan jawab ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Atau Anda juga bisa jawab di live chat YouTube channel kami Radio Smart FM. Dan untuk Anda mungkin yang menyaksikan live Instagram Pak Antoni ya, bisa jawab juga di sana di live chat Instagramnya Pak Antoni @AntoniDioMartin. Oke, Pak Antoni, saya excited banget. Ini apa sih namanya business storyteller dan kenapa kita harus belajar? Tapi sebelum itu, apa sih Pak Antoni yang membuat gitu hal ini menjadi penting untuk dibahas di hari ini? Silakan. Oke, jadi begini Mbak Tasya. Mari kita mulai dengan quote yang menarik yang dikatakan oleh Maya Angelou. Maya Angelou itu seorang pembicara, seorang aktivis juga, dan sangat terkenal di Amerika, dan itu menjadi salah satu pujaannya Oprah Winfrey, orang yang mengubah kehidupan Oprah Winfrey. Dan Maya Angelou bilang begini, ya, people will forget what you said and what you tell them, but people will not forget how you make them feel. Orang akan lupa dengan apa yang kamu katakan, orang akan lupa dengan apa yang kamu sampaikan. Tetapi orang tidak akan pernah lupa dengan bagaimana cara kamu membuat dia merasa. Dan yang paling luar biasa dari cara membuat orang merasa seringkali adalah cerita. Saya masih ingat pada waktu ketika saya ini contoh sederhana. Saya mengikuti kelas coaching itu banyak banget. Dan terakhir yang berkesan saya adalah ketika saya certified coach sampai bagian terakhir gitu. Dan itu lama, rata-rata panjang. 2 minggu, 10 hari gitu. Dan yang menarik adalah ada begitu banyak pelajaran kan. Bayangkan 10 hari, 2 minggu pasti banyak banget pelajaran.
Tapi yang saya ingat yang mana? Yang saya ingat adalah waktu ketika si coachnya, Mbak Tasya, cerita tentang sumpit. Dan dia bilang, tahu nggak, sebagai seorang Chinese, dia bilang, karena yang master trainer saya adalah salah satu orang Asia yang direkturnya di ICF gitu. Dan dia cerita bagaimana sebagai seorang Chinese betapa sulitnya belajar sumpit, dia bilang, menggunakan sumpit. Karena apa? Satu melenceng kemana, satu melenceng kemana. Dan itu harus pelajari dengan susah payah. Hingga akhirnya dia berhasil, dia bilang. Dan hari ini, saya ingin mengatakan kepada rekan-rekan semua yang ada di sini, belajar coaching itu mirip seperti kita menggunakan sumpit ini yang saya pelajari dengan susah payah. Awalnya susah, melenceng kemana-mana, nggak pas. Tetapi kalau kita bisa menggunakan sumpit itu akan nyaman. Dan sumpit itu selalu ada dua. Iya dong, sumpit nggak mungkin satu, pasti ada dua. Satu mewakili dirimu sebagai coach, satu mewakili diri klienmu, coachimu. Dan itu harus bisa bekerja sama. Wow. Itu cerita dia. Dia cerita panjang lebar lagi sebenarnya. Saya nggak bisa bercerita seperti dia bercerita tentang bagaimana ketika pelajaran kecil waktu menggunakan, bagaimana susahnya belajar menggunakan sumpit. Tetapi bayangkan, dari 2 kali pertemuan, 2 minggu, 10 hari, yang saya ingin adalah cerita dia menggunakan sumpit itu, dan akhirnya di bagian terakhir kita semua dikasih sumpit sebagai kenang-kenangan. Jadi buat saya adalah, lihat betapa powerfulnya. Bayangkan, 2 minggu, 10 hari pertemuan. Yang gue ingat adalah bagaimana cerita dia menggunakan sumpit itu. Betapa luar biasanya sebuah cerita. Orang bisa lupa dengan apa yang kamu katakan. Orang bisa lupa dengan data. Orang bisa lupa dengan informasi. Tapi orang seringkali nggak lupa dengan yang namanya cerita. Itu sampai bertahun-tahun, orang masih bisa ingat, Mbak Tasya, aku ingat loh Mbak, waktu ketika Mbak Tasya ngomong tentang hal itu, aduh gila, itu ngena banget. Dan aku sering kali bilang begini, saya bilang kepada para peserta saya, dan kebetulan selama 4 hari ini, salah satu yang menginspirasi saya kenapa saya mau sharingkan adalah karena mulai jadi tren, mulai muncul tren untuk belajar storytelling. Dan selama 4 hari ini, saya bersama dengan tim yang sangat luar biasa, mengajar tentang bagaimana caranya menggunakan storytelling. Makanya saya mau menginspirasi juga buat rekan-rekan apa yang saya sharingkan. Semoga ini juga bisa jadi inspirasi pembelajaran mungkin buat yang nggak sempat ikut dengan program ini. Jadi bisa belajar juga gitu ya. Sama-sama melalui Smart FM kita mencerdaskan bangsa. Jadi yang luar biasa adalah kita mengatakan bahwa nggak ada orang yang bilang di akhir dari pengajaran kita menyalami kita, aduh Mbak Tasya, keren banget slide-nya. Aduh, bener-bener seumur hidup gue nggak akan pernah lupa dengan slide itu. Atau orang akan bilang begini, Mbak Tasya, makasih banget ya Mbak. Cerita kisah Mbak Tasya tadi, yang Mbak Tasya ceritakan tadi, itu begitu ngena banget. Dan saya yakin, seumur hidup saya tidak akan pernah melupakan kisah itu. Mana yang lebih mungkin terjadi? Yang nomor exactly, benar, nggak ada. Oh ini slide-nya keren banget, nggak ada. Tapi yang orang akan katakan adalah cerita lu berkesan banget, itu ngena banget, nonjok banget. Itu yang orang akan ingat. Makanya menyadari tentang hal ini, itu sebabnya kenapa ada revolusi besar di dalam industri itu, di dalam berbagai perusahaan sekarang ini mulai mengajarkan storytelling, bukan cuma di corporate marketing, tapi bagaimana seorang ini cerita bank, bagaimana itu dipakai untuk menginspirasi nasabah gitu ya, bagaimana itu dipakai gitu. Dan ini sebuah cerita yang luar biasa, bagaimana pada pengajaran itu dipakai. Seorang leader ketika mengajarkan kepada anak buah menggunakan cerita itu kadang-kadang jauh lebih berkesan daripada 1000 kata-kata. Baik, Pak Antoni, ini juga menjadi kesan buat saya ya Pak Antoni. Jadi penasaran juga sebenarnya cerita yang bisa di-sharing gitu, bisa diceritakan kepada orang yang ini tuh bisa ngena gitu, bisa membuat orang tuh merasa gitu, seperti tadi Pak Antoni katakan gitu ya. Nah, Pak Antoni kita jeda sejenak ya, nanti kita akan bahas ke sana. Dan mungkin untuk para profesional yang ingin belajar gitu bagaimana caranya menjadi seorang storyteller, kira-kira bisa nggak sih dipelajarin gitu ya Pak? Dan listeners, kami masih menunggu atensi Anda. Silakan jawab pertanyaan dari kami. Kira-kira pernah nggak sih Anda itu menceritakan sebuah kisah dalam rapat atau meeting? Dan kisah apa yang sering Anda ceritakan dalam bisnis, meeting, dan juga pertemuan yang Anda lakukan? Kirim ke 0812 11 12 959 dan kami akan kembali di sesi selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin.
Lebih dari 6 juta orang Indonesia menjadi trader aset kripto. Dan setiap 5 detik, satu orang menginvestasikan kripto di toko kripto. Ayo mulai berinvestasi aset kripto bersama toko kripto. Lebih aman, mudah, dan makin cuan. Toko kripto juga menerbitkan TKO, proyek kripto lokal pertama dan terbesar di Indonesia. Trading fee-nya paling murah dan memberikan program referral. Yang paling penting, kamu nggak perlu khawatir karena toko kripto merupakan platform pertukaran aset kripto pertama yang terdaftar di Bapepti. Download aplikasinya di HP-mu. Register akun baru, lengkapi dokumen dan deposit rupiah. As simple as that. Info detail, search Toko Kripto di Google, Twitter, dan Instagram @tokokripto. Tunggu apa lagi? Investasikan aset kriptomu bersama Toko Kripto, Indonesia's leading crypto exchange. Salam to the moon. Satu TKO untuk satu Indonesia. Meterai adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Smart FM bekerja sama dengan PT Pos dan Dirjen Pajak mengadakan webinar Smart Webinar dengan topik Meterai Satu Tarif 10.000 Wujud Keberpihakan Pemerintah yang diadakan pada Kamis 22 Juli 2021. Dan berikut pengalaman dari peserta. Halo, saya Wahyuni dari Semarang. Webinar PT Pos soal materai itu bagus banget. Saya pernah punya pengalaman jelek karena nggak bawa materai. Jadi paham sekarang pentingnya materai. Wah, PT Pos harus sering-sering nih bikin acara kayak gini. Halo, saya Yanwar dari Jember. Pengalaman saya ikut webinar PT Pos soal materai itu seru banget. Acaranya santai tapi kontennya tuh bagus banget. Nah, selama ini saya kok nggak kepikiran simpen materai gitu loh. Nah, tapi sejak dengar penjelasan dari narsum-narsum webinar itu, nah sekarang tuh saya jadi nyimpen materai di dompet. Nah gitu, terima kasih Smart FM. Meterai Satu Tarif 10.000 Wujud Keberpihakan Pemerintah. Pastikan Anda selalu sediakan satu meterai di dompet Anda. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, kalau kita berbicara tentang storyteller atau storytelling, pasti bayangan kita tuh langsung kepada dongeng-dongeng atau kisah-kisah yang mungkin menginspirasi ya. Tapi kalau misalnya diterapkan di dunia profesional, mungkin beberapa dari Anda rasanya kayaknya nggak tepat deh melihat bagaimana dunia profesional kayaknya kaku begitu ya. Terus juga formal dan ya, untuk cerita-cerita seperti itu sepertinya nggak cocok deh, mungkin ya. Tapi ternyata smart listeners, bisnis storyteller itu baiknya diterapkan gitu. Karena tadi Pak Antoni bilang bahwa di sesi sebelumnya ini adalah sebuah hal yang kemungkinan bisa diingat oleh lawan bicara kita karena mengandalkan sisi emosi dan membuat kita merasakan sesuatu.
Nah, bagaimana caranya dan kenapa ini penting untuk dilakukan? Nah, kita belajar ya bersama-sama Pak Antoni. Dan ini dia yang saya akan tanyakan juga kepada Pak Antoni. Bisnis itu kan sepertinya formal gitu ya Pak Antoni ya. Fakta, Yes. data, kemudian ya kalau misalnya di perbankan ada angka-angka gitu kan. Tapi kenapa storyteller ini dan storytelling itu menjadi penting gitu, menjadi penting untuk diterapkan di dalam dunia profesional. Silakan Pak Antoni. Oke, Mbak Tasya, ini menarik. Kalau kita lihat betul seperti kata Mbak Tasya bahwa kalau kita bicara tentang dunia bisnis, ini adalah hal yang beda banget. Dunia yang logis, dunia logika, dunia data. Dan bahkan pada waktu ketika kita membawakan materi ini pun, saya mengikuti kelas-kelas seperti ini sebelumnya gitu, terutama di ATD itu kan banyak diajarkan teknik storytelling biasanya untuk para trainer gitu, yang punya kepentingan. Ya kalau trainer logis lah menggunakan cerita gitu, tapi para pebisnis buat apa gitu. Tapi yang jelas adalah saya masih ingat ini cerita dengan pengalaman saya yang saya tidak akan pernah lupakan, yang itu juga memotivasi asa saya. Akhirnya kemudian iya ya, kadang-kadang yang penting itu bukan presentasinya kita, tapi bagaimana caranya kita bercerita, berkisah. Waktu itu saya masih ingat, ini ada seorang CEO orang Jepang, Mbak Tasya. Jadi apa yang terjadi adalah, waktu itu kita berusaha untuk masuk dan jual produk dan servis kita ke perusahaan itu. Tahu apa yang terjadi? Jadi mejanya itu, bayangkan meja segi 4 gitu, dan dia berada di ujung, di mana aku akan presentasi. Apa yang terjadi adalah dia menghadap ke sana, sementara saya di belakang presentasi. Kebayang nggak sih? Dan saya mulai grogi. Akan 20 menit lebih saya akan presentasi. Lah, ini dia akan melihat ke belakang atau gimana? Dan ternyata apa yang terjadi? Selama 20 menit saya presentasi, dia itu nggak melihat ke belakang sama sekali. Dan berikutnya lagi, beberapa kali presentasi yang saya saksikan adalah sesuatu yang lucu. Setiap kali saya presentasi, jarang dia melihat ke slide-nya. Dia bahkan kadang-kadang seperti orang tertidur. Tapi yang mengherankan adalah justru pada saat sesi bertanya, dialah yang pertanyaannya paling sharp, paling tajam. Singkat cerita, akhirnya kami berhasil mendapatkan proyek di perusahaan tersebut. Dan suatu kali ketika ada kesempatan, saya kemudian punya kesempatan untuk bertanya kepada beliau, si CEO ini. Dan pertanyaan saya sederhana. Saya kok merasa, karena udah dekat kan, saya bertanya gitu. Dan kebetulan dia pintar bahasa Indonesia. Dan saya bertanya, pertanyaan saya, kenapa pada waktu presentasi, kalau ngomong biasanya Bapak itu kayak seperti ketiduran. Bahkan beberapa kali di awal-awal itu saya sampai grogi, Pak. Ketika saya cerita dan Bapak memunggungi saya. Saya pikir tuh Bapak nggak dengerin saya. Karena kan slide-slide ada di situ. Tahu nggak apa kata dia? Dan ini kalimat yang tidak pernah saya lupakan. Dan itu di awal perjalanan karir saya. Dia bilang begini, Antoni-san, yang saya butuhkan, saya udah terlalu banyak melihat data-data, fakta, dan sebagainya, informasi. Saya udah pusing dengan data-data itu. Jadi pada waktu ketika meeting dengan eksternal seperti ini, buat saya adalah semacam hiburan. Yang saya ingin dengar melalui telinga saya adalah narasi dari apa yang Anda ingin ceritakan. Itu yang saya perlu tahu, itu yang saya ingin dengar. Dan saya menikmati kata-kata yang keluar dari mulut Anda, itu yang saya ingin dapatkan. Dan kata kuncinya yang saya dapatkan waktu itu adalah narasi. Dia bilang, justru ketika Anda bercerita tentang klien Anda, buat saya itu lebih menarik daripada angka-angka, fakta-fakta yang Anda tawarkan. Itu kan kerjaan kalian, para konsultan, para trainer. Yang saya butuhkan adalah ceritanya masuk akal atau tidak. Itu yang saya ingin rasakan. Menarik ya? Disitulah, itu salah satu yang mengubah hidup saya. Bahwa kadang ada orang yang kadang-kadang bukan faktanya, bukan datanya. Iya, itu penunjang. Tapi kadang-kadang cerita itu sesuatu yang kadang-kadang jauh lebih menggugah orang daripada ribuan slide, ribuan data-data fakta yang kita sampaikan. Makanya bahkan sekarang ini muncul istilah yang namanya data storytelling gitu. Bagaimana membuat sebuah data bahkan bisa bercerita, Mbak Tasya. Jadi boleh dikatakan sekarang ini zamannya adalah bukan lagi karena orang udah pusing dengan kebanyakan data, informasi di mana-mana. Tapi orang butuh untuk disentuh rasanya. Dan cerita itu menyentuh emosi. Karena prinsip satu formula penting yang selalu saya katakan adalah begini. Informasi ditambah emosi, hasilnya adalah memori. Jadi ketika sebuah informasi ditambah dengan unsur-unsur emosi, itu yang akan akhirnya kemudian diingat. Nah pertanyaannya adalah,
informasi berisi emosi apa yang bisa disampaikan kalau bukan cerita? Iya nggak, Mbak Tasya? Iya, iya, Iya. Makanya itu sebabnya kita mengatakan justru sekarang ini semakin penting. Atasan kasih tahu sama bawahan. Daripada ngomongin, ngoceh-ngoceh betapa susahnya kita untuk melakukan perubahan dan sebagainya. Udah, bahwa bagaimana betapa sulitnya kita untuk keluar dari comfort zone. Cerita aja. Bagaimana gajah betapa ininya ketika udah berada nyaman, saking waktu ketika masih kecil ditangkap dan dibawa ke dalam sirkus, kakinya dipatok dengan menggunakan rantai, dan akhirnya kemudian berusaha mengeluarkan dan akhirnya nggak berhasil. Dan sejak itu dia nggak pernah belajar untuk berusaha. Kenapa? Karena itulah yang dia ketahui. Betapa banyak bisnis kadang-kadang nggak melakukan. Karena apa? Dari dulu seperti itu. Nah, cerita kayak begini oleh atasan kepada bawahan kan bagus untuk mendorong mereka bahwa jangan terjebak oleh paradigma lama-lama. Mungkin kita udah pernah coba nggak berhasil, tapi sekarang kan kita punya kemampuan yang lain untuk mencoba berusaha. Jangan pernah berhenti berusaha. Kan lebih keren daripada ribuan kata-kata yang diucapkan gitu loh, Mbak Tasya. Iya, iya, iya. Yes. Ya, cerita rasanya kayak lebih mengena gitu ya Pak Antoni. Yes. Makanya mungkin saya berbicara tentang ini, saya jadi kepikiran kenapa banyak mitos-mitos atau hal-hal yang sifatnya kayak kamu jangan misalnya hantu gitu ya Pak Antoni ya. Yes. Hantu ini, hantu itu, hantu ini. Sebenarnya mungkin itu sebenarnya cuma bayangan kita aja. Cerita turun temurun, kemudian ada juga cerita-cerita daerah yang mengajarkan sebuah nilai-nilai kehidupan yang baik, tapi disampaikan lewat cerita. Mungkin itu juga ya Pak Antoni, kenapa storytelling itu menjadi penting dan akhirnya menjadi memori. Iya, jadi Mbak Tasya begini, benar dalam arti gini, kadang sebuah pelajaran moral itu kan dari dulu, zaman dulu itu belum ada TV, belum ada radio, belum ada Smart FM untuk mengajarkan sesuatu. Saya bisa membayangkan Mbak Tasya udah setiap hari mewawancarai gitu dengan para narasumber, berapa banyak cerita yang didengarkan setiap hari kan gitu, ya. Itu paling banyak kekayaan ceritanya, saya yakin gitu Mbak Tasya. Tapi dari dulu orang tua ibu saya adalah seorang pencerita yang luar biasa. Kadang yang luar biasa dari beliau adalah bukan kata-kata nasihat-nasihat. Tapi yang seringkali yang tidak akan pernah terlupakan buat saya adalah bagaimana semua pengajaran itu diberikan dalam bentuk cerita dan dongeng. Daripada berkata-kata misalnya bahwa bagaimana ibu dulu susah payah, harus berjuang. Tapi cerita yang luar biasa adalah waktu ketika masih kecil kami hidupnya susah gitu. Jadi waktu itu nggak ada TV gitu. Kami berdelapan bersaudara Mbak Tasya. Jadi hiburan kami setiap malam adalah mendengarkan ibu saya bercerita. Nah, salah satu kisah perjuangan yang sampai sekarang akhirnya memberikan saya daya juang adalah kisahnya beliau sendiri ketika masih kecil. Dulu kan tinggal di dekat Mempawah di Kalimantan Barat gitu. Jadi ibu saya kadang-kadang harus membawa hasil panenan dan sebagainya melewati sungai di Mempawah gitu, bukan sungai Kapuas, tapi sungai di Mempawah. Dan bayangkan waktu zaman-zaman itu, ketika melewati sungai itu, kiri kanannya itu buaya-buaya biasa seringkali berjemur, dengan sampan kecil gitu. Dan itulah gitu, ya takut, tapi ya demi perjuangan untuk tetap hidup harus melewati kayak sungai seperti itu. Saya bisa membayangkan bagaimana kesulitan. Jadi perjuangan. Jadi kadang-kadang akhirnya seringkali kita bisa relate bahwa sesulit-sulitnya hidup kita, sesusah-susahnya hidup kita dibandingkan dengan beliau yang berjuang gitu. Perjuangan kita kayaknya nggak ada apa-apanya. Kita nggak pernah harus melewati sungai yang ada buayanya gitu. Jadi kadang-kadang sih itu bisa memberikan kepada kita sebuah inspirasi bagaimana sebuah perjuangan dilakukan daripada ribuan kata-kata. Makanya semoga obrolan kita, saya ingin mengatakan begini Mbak Tasya, menginspirasi terutama rekan-rekan para profesional untuk berlatih. Betapa pentingnya, paling nggak gini, dimulai di meeting, paling nggak pada waktu ketika menyampaikan sesuatu, ngajar, apalagi ngobrol dengan customer, dengan nasabah, kadang-kadang yang paling membujuk itu kan cerita. Karena cerita, alasannya ada beberapa alasan sih, Mbak Tasya, kalau kita ngomongin kenapa justru cerita yang dipakai gitu, bukan data, bukan fakta. Karena alasannya sederhana. Pada waktu ketika kita bercerita, orang nggak mungkin protes soalnya. Iya kan, ketika misalnya, ya benar kan kalau kita ngajarin tentang konsep misalnya, konsep apapun lah,
ketika kita mengajarkan tentang konsep ya tentang kejujuran dan sebagainya. Misal konsep yang namanya kejujuran adalah ini elemen kejujuran adalah ini dan sebagainya. Orang bisa protes gitu loh. Nggak bener. Elemen kejujuran nggak cuma itu, tapi ada tambahan ini dan sebagainya. Orang bisa protes. Tetapi pada saat ketika orang bercerita, orang nggak mungkin protes, nggak bener tuh Mbak Tasya. Masa ada cerita kayak begitu nggak bener tuh? Kan nggak bisa. Itu kan cerita saya, itu kan pengalaman saya. Makanya boleh dikatakan cerita itu adalah salah satu alat untuk membujuk yang luar biasa. Oke. Yes. Nih, kita kunci dulu. Yes. Cerita adalah salah satu alat untuk membujuk yang luar biasa. Itu menjadi kata kunci kita di sesi yang kedua ini. Kita berlanjut di sesi yang ketiga ya Pak Antoni. Ini cepet banget ya. Sebenarnya saya punya banyak cerita yang saya mau ceritakan. Oke deh. Yes, mari kita jeda dulu. Thank you. Cerita seperti apa sih yang bisa efektif gitu digunakan untuk ya itu tadi membujuk dan juga menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan, dan apa sih core-nya gitu ya, batasan-batasannya, kemudian kriterianya. Nanti mungkin Pak Tony bisa sharing kepada kami di sesi selanjutnya. Smart listeners, kami masih menunggu atensi Anda dan tetap bersama kami di Smart FM Business and Inspiration dalam program Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Smart Listener, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti program Smart FM dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Ceritakan bagaimana cara untuk aktif dan bergerak bersama pulihkan Indonesia. Misalnya, membantu sesama yang kesulitan dan terdampak pandemi COVID-19. Kepedulian Anda akan jadi inspirasi bagi banyak orang. Kirimkan cerita Anda ke Smart FM di 0812 11 12 959 dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda. Cerita yang masuk akan kami udarakan di Smart FM setiap jam 9 pagi dan jam 4 sore, dan akan dipilih setiap bulannya satu cerita yang mendapatkan hadiah menarik. So, kami tunggu cerita terbaik Anda. Bangkit dan maju sama-sama. Ayo, kita bergerak bersama pulihkan Indonesia. Smart listeners, MNC Vision mau bagi-bagi hadiah total ratusan juta rupiah nih buat kamu di ulang tahun yang ke-27. Caranya cukup dengan berlangganan MNC Vision, beli paket soccer, download dan juga connect ID pelangganmu di aplikasi Vision Plus. Buruan dapetin kesempatan memenangkan hadiah undiannya periode hingga 31 Agustus saja. Info lebih lanjut hubungi 021 215 00900 atau kunjungi mncvision.id/mncvision27th. MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia, tayangan kualitas terbaik dengan RCTI HD eksklusif. Semua serba berubah, demikian pula program inspirasi pukul 7 malam di Smart FM. Kamis, Smart NLP. Artinya untuk orang-orang kita sebut normal gitu loh. Ya, untuk orang yang normal, kayaknya respon kayak begini ini tidak lazim gitu loh. Jumat, refleksi sahabat Pri GS. Kalau kita membuat pembenaran yang banyak, itu berkaitan dengan excuse ya, berdalih. Sebetulnya itu hanya untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Pastikan Anda menyimak program inspirasi kami pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat pagi Smart Listeners dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda yang baru memulai aktivitas Anda yang berada di Jabodetabek. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas ya. Saya juga ingin menyapa Anda, selamat pagi untuk Anda yang ada di Palembang, Medan dan juga di Pulau Kalimantan, yaitu Banjarmasin dan juga Balikpapan. Kemudian untuk Anda, saya ingin menyapa juga yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi untuk Anda semua.
Dan Anda masih mendengarkan program Smart Emotion yang di pagi hari ini membahas tentang bisnis storyteller, mengapa profesional perlu belajar mendongeng. Tadi Pak Antoni sudah sharing apa sih alasannya ya yang membuat para profesional ini harus bisa belajar untuk menjadi seorang storyteller yang baik. Tapi Pak Antoni, saya penasaran. Kira-kira cerita apa ya? Seperti apa sih yang efektif gitu untuk digunakan? Apakah harus cerita yang real banget gitu, atau dongeng-dongeng itu sebenarnya lebih menarik gitu? Mungkin Pak Antoni bisa share kepada kami, silakan. Oke, ini menarik. Jadi kalau kita belajar tentang anatomi cerita ini bisa, wah ini pelajarannya bisa panjang. Makanya saya bilang saya ingin menginspirasi apa yang saya sharingkan supaya kita menjadi storyteller yang bagus. Jadi paling enggak, sebenarnya cerita itu kan dibagi menjadi dua bagian, Mbak Tasya. Ada yang cerita yang nyata, ada yang cerita yang fiktif. Nah, cerita yang nyata pun masih dibagi lagi. Ada yang cerita dari diri kita sendiri, biasanya saya menyebutnya I story, cerita saya sendiri gitu. Itu yang paling luar biasa. Atau ceritanya orang lain yang kemudian kita ambil. Dan ini aja pada pagi hari ini aja di IG live saya ada Pak Andri yang bilang begini. Kan kita tanya apa cerita yang sering kalian ceritakan, dan Pak Andri bilang salah satu cerita yang saya ceritakan adalah cerita bagaimana saya pengalaman untuk mengatasi keberatan nasabah, dan itu diceritakan ya, itu bisa diceritakan kepada tim, itu bisa diceritakan kepada waktu ketika ngajar juga kan ya, dan kadang-kadang itu lebih berkesan karena Anda ngalami. Atau cerita dari nasabah yang lain, Anda ceritakan pengalamannya orang lain tapi Anda ceritakan, itu juga bisa ya. Atau cerita yang fiktif. Cerita fiktif itu bisa kita bagi cerita dongeng atau juga dalam bentuk analogi. Itu sama-sama. Tapi yang luar biasa sebenarnya adalah bukan dari mananya. Di dalam bisnis yang penting adalah cerita itu relevan untuk memberikan poin apa yang mau kita sampaikan. Jadi cerita itu adalah salah satu alat yang kita pakai untuk menegaskan atau menekankan poin apa sih yang kita mau berikan. Saya kasih contoh. Saya itu pernah bahkan cerita Cinderella. Cerita Cinderella, siapa sih yang nggak tahu tentang cerita Cinderella, betul nggak? Iya. Tapi waktu itu tahu konteksnya begini, jadi jualan lagi. Makanya saya seringkali, kenapa saya suka menggunakan cerita, dan saya berharap gitu, passion saya, semangat saya bisa menularkan kepada rekan-rekan gitu. Ya itu yang saya mau lakukan pada pagi hari ini. Sebenarnya tujuan saya cuma simple itu. Waktu itu si leadernya itu orangnya cukup logis dan butuh jawaban apa sih sebenarnya yang bisa kalian berikan untuk membantu organisasi kami. Tahu apa yang saya lakukan waktu itu? Saya menampilkan slide gambar cerita Cinderella. Saya bilang, Bapak tahu kisah Cinderella kan? Iya. Terus apa hubungannya dengan service yang Anda akan berikan gitu? Saya bilang, sabar dulu Pak. Bapak tahu kisahnya kan ya, bagaimana Cinderella sebagai anak tiri terus bermasalah. Saya bertanya, Pak, menurut Bapak apa yang membuat hidupnya Cinderella berubah? Dia mikir, hidupnya berubah. Iya, karena ceritanya salah, Pak. Cinderella tidak berubah begitu saja. Cinderella berubah karena ada peri cantik yang begitu baik hati untuk menolong dia. Kalau tidak ada peri cantik itu, maka kehidupan Cinderella tidak berubah. Saya bilang, Pak, apa yang kami lakukan itu seperti si peri cantik itu. Cinderella-nya ada di perusahaan Bapak. Cinderella udah cantik. Cinderella ini. Cuma masalahnya adalah perlu transformasi. Fungsi kami di sini adalah si peri cantik itu untuk membantu Bapak supaya mengalami transformasi itu. Itu yang kami lakukan, Pak. You know what? We get the business. Wow. Jadi, apa yang saya mau katakan adalah cerita yang benar, yang bagus, dan konteksnya pas, itu bisa menjadi alat yang merubah transformasi. Dan tahu nggak, selama bertahun-tahun kemudian, si presidir ini tidak pernah lupa, Pak Martin, kurang ajar Pak, saya tuh merasa, pernah aja udah mati sambil bercanda. Saya itu nggak pernah lupa waktu Bapak cerita tentang Cinderella itu. Saya pikir apa hubungannya gitu. Tapi benar juga ya gitu. Lupa dengan semua yang saya ini, solusi yang kita berikan, tapi nggak pernah lupa dengan cerita Cinderella yang saya lakukan pada waktu itu. Jadi lihat ya bagaimana itu bisa menjadi alat pembujuk yang luar biasa. Yes. Baik, Pak Antoni, tapi ada teknik-teknik tertentu nggak sih untuk membuat cerita itu, selain tadi Pak Antoni bilang bahwa ya harus tentukan poinnya gitu ya. Karena ini ada pendengar yang bertanya, Pak Antoni,
Pak Pramudia dari Hai, Pak Malang. Pramudia. Yes. Teknik bercerita yang baik itu gimana ya, Coach? Oke. Nah, kalau kita ini ada ini cerita bisa panjang lagi. Nah. Yang jelas begini. Kalau saya memberikan gambaran begini. Ini pelajaran dari para storyteller itu paling sederhana adalah gambarannya begini. Pertama-tama setup kita harus bagus. Setup artinya kamu harus jelasin dulu siapa tokonya, apa yang terjadi, lingkungannya, situasinya seperti apa. Itu harus setupnya harus jelas. Karena kalau nggak orang nggak bisa ngikutin. Terus sebisa mungkin saya bilang bedanya bisnis cerita dengan cerita dongeng itu ada bedanya. Maka saya seringkali maknai dengan C besar dan C kecil. C besar itu cerita yang heboh, novel panjang bertele-tele. Di bisnis kita nggak boleh yang kayak begitu, karena waktu nggak banyak. Di bisnis kita mesti short, kita mesti spontan. Waktu kita nggak banyak. Itu kita jadi menggunakan C kecil. Tapi C kecil tetap powerful, seperti yang saya katakan mesti relevan. Jadi gimana caranya setup-nya? Kita harus penokohannya. Terus bagaimana caranya kita bikin alur ceritanya? Maka sebenarnya gini, kalau kita perhatikan orang-orang yang bisa menceritakan dengan luar biasa, kok bisa ya cerita lu nggak tahu berapa ribu kali dia udah pernah ceritakan kisah itu. Dan biasanya orang-orang yang menceritakan itu, biasanya kadang-kadang itu direvisi. Ini kok cerita gue kepanjangan ya, bagaimana caranya mempersingkat, bagaimana caranya ini dibuat menjadi bagus. Jadi, flow inilah yang harus kita pelajari. Jadi, bagaimana caranya kita set up, bagaimana cara kita menceritakan alurnya, dan jangan lupa, harus ada moral of the story-nya. Ceritanya maknanya apa? Apalagi kalau kita mau menyampaikan sesuatu. Kalau enggak, orang bisa mengawang-awang. Oh, karena interpretasi cerita kan bisa bermacam-macam, Mbak Tasya. Tapi ketika kita udah kunci dengan moralnya, akhirnya orang akan tangkap. Oh, maksudnya seperti itu. Nah, kurang lebih di dalam sebuah bisnis storytelling, kita harus punya elemen-elemen seperti itu. Dan ingat loh ya, yang saya mau bilang kepada gini, seringkali banyak orang bilang gini, aduh bercerita, waktu gue nggak banyak, waktu gue cuma begitu pendeknya, gimana caranya bercerita? Saya bilang, salah. Problemnya adalah waktu jadi banyak karena ceritamu bertele-tele. Bahkan dalam 1 menit kamu bisa menginspirasi orang dengan cuma satu cerita, kamu bisa menginspirasi orang kok. Misalnya contoh ketika saya mau mengatakan betapa pentingnya namanya sebuah visi itu, rekan-rekan. Visi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, yang membuat kita bergerak, yang membuat kita mampu untuk mewujudkan apa yang sebenarnya dan mimpi menjadi sebuah kenyataan. Dimulai dengan sebuah visi. Nah, daripada susah payah ngomongin tentang hal ini, orang bisa lupa. Saya mulai bercerita. Tahu nggak? Pada waktu ketika Disney World dibangun, yang namanya Walt Disney sudah meninggal. Waktu itu wartawan cuma punya kesempatan bertemu sama istrinya, dan istrinya ditanya, Ibu, apa pendapat Ibu tentang Disney World yang begitu luar biasa ini? Tahu apa kata istrinya? Suami saya tidak perlu lagi melihat Disney World ini. Karena seumur hidupnya di dalam mimpi dan cita-citanya, dia sudah melihat Disney World ini. Berapa lama sih saya butuh untuk cerita? Nggak sampai 1 menit kali. Iya. Tapi melalui cerita itu saya ingin mengatakan betapa orang-orang luar biasa seperti Walt Disney itu adalah orang yang sangat visioner, dan dia melihat sesuatu, dan apa yang dia lakukan adalah dia mulai dengan visi yang luar biasa dan dia melakukan sesuatu untuk mewujudkan visinya. Itulah orang-orang besar, itulah orang luar biasa. Maka hidup itu harus punya sebuah visi. Saya nggak bercerita nggak pakai sampai lebih dari 1 menit loh. Tapi cerita yang pendek ini akhirnya, oh iya benar juga ya. Orang butuh visi. Itulah maksudnya, Mbak Tasya. Jadi kadang-kadang jangan beralasan juga bahwa wah itu butuh sesuatu yang mewah, butuh sesuatu yang waktu yang bertele-tele. Enggak gitu. Kadang simpel, sederhana. Kalau pas itu kadang-kadang bisa menjadi alat membujuk yang luar biasa. Dan lagi pula gini Mbak Tasya, kalau saya mau bilang ya ini menambahkan, karena I'm so excited topik ini topik yang seru sebenarnya. Ini bisa berhari-hari saya bawain gitu. Ketika kita bercerita, itu masuknya itu langsung ke bawah sadar. Oke. Karena biasanya kan logika data itu masuknya ke korteks. Makanya orang filter, nggak benar tuh, mana ada data seperti itu. Salah tuh interpretasinya. Tapi kalau cerita itu langsung masuk ke bawah sadar, ke limbik sistem orang. Ke emosi. Makanya itu sesuatu hal yang
Jadi kalau kita mau nyampaikan sebuah informasi langsung nancep, nggak lewat filter mana-mana, ya udah belajarlah bercerita. Jadi storyteller. Yes, benar. Untuk sesi yang terakhir, ini sudah banyak cepet banget. juga pendengar yang mengutarakan pendapatnya, menjawab pertanyaan dari kita. Smart Listeners masih kami tunggu untuk sesi yang terakhir ya. Kira-kira Anda pernah nggak sih menceritakan kisah atau cerita gitu ya dalam rapat atau meeting Anda? Nah, kisah apa yang sering Anda ceritakan dalam bisnis, meeting, dan juga pertemuan yang Anda lakukan? Kami masih tunggu di 0812 11 12 959. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Listener, kalau seandainya diberikan waktu 100 menit, kira-kira mau dipakai buat apa? Kalau aku, 90 menit mau dipakai untuk berpikir dan 10 menit akan take action. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Albert Einstein. Sebelum melakukan apapun, sebelum take action, harus banyak berpikir. Termasuk dalam memilih untuk berinvestasi. Sebelum menentukan mau investasi apa, ayo pergunakan waktu untuk berpikir, dapat ilmu tentang investasi bersama Ryan Filbert dalam Smart Business Lunch Selasa 31 Agustus dari jam 1 sampai setengah 4. Temanya Roadmap Investasi ala Investor Dunia. Nah, ini dia, ada promo merdeka untuk Anda semuanya. Rp150.000 saja. Segera dapatkan informasinya ke 0813 3250 3717. Iya beneran, promo merdeka Smart Business Lunch hanya Rp150.000. Pasar internasional adalah pasar yang menjanjikan bagi produk-produk Indonesia. Mulai dari furniture, fashion, makanan siap masak, bumbu masak, ikan, hingga produk kerajinan tangan lainnya. Sayangnya pasar ini belum semuanya dimaksimalkan. Pertamina sebagai salah satu badan usaha milik negara terus berupaya agar semakin banyak pelaku UMK yang siap ekspor dan go global. Apa saja strategi pembinaan yang dilakukan dan siapa saja pihak yang berkolaborasi? Simak bahasannya dalam talk show interaktif di Smart FM, Kamis 26 Agustus mulai jam 5 sore bersama Martia Mulia Asri, SRSVP CSR and SMAP More 4 Pertamina, Rahayu Dwi Astuti, founder Joglo Ayu Tenan Jewelry and Art Fabric Market Space, dan Hadi Kuncoro, founder Power Commerce dan Omni Channel Expert. Mari dukung UMKM Indonesia Go Digital dan pastikan Anda bersama Smart FM, Business and Inspiration. Kasus COVID-19 di tanah air tak kunjung menunjukkan tanda-tanda melandai. Ayo bersama Smart FM kita bergerak bersama pulihkan Indonesia, khususnya bagi pelaku UKM dan UMKM. Smart FM akan bantu mempromosikan produk dan usaha Anda di Instagram feed Smart FM gratis loh. Silahkan kirimkan nama produk, foto produk beserta nomor telepon dan alamat email ke 0812 11 12 959. Dan bagi sahabat yang ingin membantu mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19, bisa dengan menyumbangkan sembako, alat pelindung diri, suplemen kesehatan, dan lainnya. Silahkan dikirimkan ke Smart FM di Gedung Perintis Kompas Gramedia lantai 5, Jalan Kebahagiaan nomor 4 hingga 14 Krukut Taman Sari, Jakarta Barat. Sumbangan yang kami terima akan disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan relawan COVID-19 yang berjuang setiap harinya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia bersama KG Radio Network. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart Listeners, kita sudah sampai di sesi yang terakhir ya. Dan pertanyaan kami untuk Anda, pernah nggak sih Anda menceritakan kisah dalam rapat atau meeting? Dan kira-kira kisah apa yang sering Anda ceritakan dalam bisnis, meeting, dan juga pertemuan yang Anda lakukan? Tony, kita langsung bahas sepertinya ya untuk mempersingkat waktu. Karena iya, ada waktu kita jadi, I wish kita bisa cerita panjang lebar tentang bisnis storytelling ini. Yes, kapan-kapan kita sambung dengan cerita. Yes. Iya. Bisa dimulai dari Instagram Live Pak Antoni, silakan. Ya, ini dari Mas Pram yang tadi
Usaha bisnis laundry kalau di IG-nya. Semoga selalu sukses ya Mas Pram ya. Biasanya saya bercerita awal mula nekat memulai bisnis. Exactly. Dan itu adalah sebuah cerita yang kadang-kadang makanya saya sering kali tadi barusan saya ngomong di IG live saya bahwa salah satu cara kita untuk membujuk yang luar biasa, salah satu untuk membuat tim kita engage untuk bisa merasakan oh ternyata seperti itu toh perjuangan perusahaan ini dibangun. Orang jadi engage ketika tahu ceritanya. Itu membuat kita jadi merasakan karena cerita itu kan muncul dari rasa gitu. Tadi saya cerita tentang saya pernah waktu itu ngajar di satu perusahaan, leadernya itu selama ini orangnya logis banget. Dan perusahaan ini mau pindah. Ini perusahaan cat dan waktu itu ngajar sampai malam dan tiba-tiba si leadernya ngambil waktu dong. Karena ada rumor banyak di antara leader-leader di bawah dia yang nggak mau ikut pindah karena jauh banget. Dan waktu itu dia bercerita kisah bagaimana perusahaan itu dibangun. Sampai berlinang air mata, sampai dia mengatakan betapa dia akan merasa kehilangan dengan orang-orang yang tidak akan bersama-sama. Tahu nggak? Bukan cuma si leader itu yang menangis, yang lainnya juga ikut menangis. Dan salah satu leader berdiri memeluk si bapak itu dan bilang, Pak, seumur-umur saya bersama dengan Bapak, hampir 30 tahun, Bapak adalah orang yang sangat logis. Hari ini saya melihat Bapak sebagai orang yang paling manusiawi. Dia memeluk Bapak itu dan bilang, saya berjanji Pak, saya akan menjadi salah satu orang pertama yang berjanji akan bersama dengan Bapak waktu ketika perusahaan kita pindah. Jadi buat saya adalah kisah itu sesuatu yang selalu menggugah. Makanya kenapa banyak perusahaan bahkan menggunakan cerita untuk menciptakan identitas. Karena itu jadi perekat. Beda kan? Kalau kita bergabung di dalam perusahaan yang kita nggak tahu bagaimana sejarahnya, dengan perusahaan di mana kita tahu bagaimana sejarah perjuangan perusahaan itu dibangun, emosi kita rasanya beda kok gitu. Nah inilah yang saya bilang harusnya organisasi menciptakan identitas itu. Baik. Gitu, Mbak Tasya. Pak Joko Kristianto, ini dari Bogor. Hai Pak Joko. Beliau bercerita tentang licik dan kejamnya seorang yang saya rekomendasikan kerja tapi justru memfitnah saya. Tujuannya adalah supaya kita terus bersyukur dengan segala keadaan karena Tuhan punya rencana indahnya. Wow, oke. Interesting. Terima kasih Pak Joko. Yes, alright. Pak Arif. Ya, Pak siapa? Arif, Pak Arif. Pak Arif, hai Pak Arif. Sering saya lakukan cerita saat meeting lebih karena motivasi. Seperti pohon bambu dan pohon pakis yang berisi memperkuat akar pada 5 tahun pertama sehingga kuat menahan cobaan ataupun hambatan di kemudian hari. Wah, wow. Luar biasa. Kemudian ada Bu Linda Maruta, Pak Antoni, bisnis di sarung tangan golf. Yang sering dikatakan tentang Tiger Woods yang datang dan mengubah desain glove karena dia banyak menarik anak-anak muda main golf. Dulunya orang tua pensiunan dan ada perusuh yang tidak merubah desain dan dia mati. Padahal sebelumnya dia nomor 2 di market US. Tentang bagaimana pentingnya market research. Wow. Dan yang Antoni I love it. Ibu Titik. Ya. Beliau paling senang menceritakan kisah singa yang tersesat di toilet perusahaan. Okay deh, yes, that's the story I put on my book as well. Yes. Saya dengan nilai-nilai loyalitas, integritas, dan totalitas action. Wow. Yes. Wow. Yes. Mungkin ini sudah 3 menit peringatnya ya udah oleh ini kalau cerita ini bisa nggak ada habis-habisnya. Saya punya begitu banyak cerita yang sebenarnya saya ingin ceritakan gitu di kepala saya gitu. Saya bisa sharekan semua cerita ya. Tapi Mbak Tasya, bagaimanapun juga ini kita punya 3 menit udah diingatin sama sama Ziovan. Ya. Biasanya kita tutup dengan tips ya Pak Antoni. Kira-kira tips di hari ini apa tentang bisnis storyteller? Mengapa profesional harus belajar mendongeng? Silakan Pak. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat rekan-rekan. Semoga obrolan kita, meskipun cuma pendek, mulai menggelitik otot-otot bercerita Anda. Use storytelling. British Airways waktu masuk ke India, susah payah nggak masuk-masuk. Tahu apa yang dilakukan? Akhirnya iklannya itu dibikin dalam bentuk cerita. Karena sebelumnya itu bicara mengenai, woi, mewahnya, pelayanannya. Nggak ada yang mau ikut.
sampai akhirnya dibentuk dalam bentuk cerita. Karena orang India suka, itu kekeluargaannya sangat tinggi. Bercerita tentang akhirnya bagaimana seorang anak bisa berjumpa kembali dengan orang tua. Dan akhirnya bisnis mereka melesat dengan luar biasa gara-gara cerita. Waktu tahun 97, Steve Jobs ketika kembali ke Apple itu tinggal sisa waktu cuma 90 hari lagi keuangan mereka. Duitnya mau dipakai apa? Steve Jobs pikir, ini harus dibikin iklan, tapi iklannya harus heboh. Tapi gimana caranya? Otaknya mampet. Waktu itu untuk ada yang namanya Craig Tanimoto. Itu salah satu agensi iklan yang kemudian mengusulkan, udah daripada bikin iklan cerita tentang produk, semua bercerita seperti itu, kenapa tidak dibikin dalam bentuk cerita? Akhirnya dirancang sebuah iklan dalam bentuk cerita namanya Think Different. Bercerita tentang kisah orang-orang sukses luar biasa karena berpikir secara berbeda. Cerita itulah yang kemudian dibeli oleh masyarakat dan membuat Apple menjadi luar biasa. Yang ingin saya katakan adalah mulai sekarang, yuk masukkan ke dalam cerita kita. Gimana caranya? Nah, ada beberapa hal yang menjadi tips saya pada kesempatan ini buat para pendengar kita. Jadi pertama-tama saya bilang, mulai perbaiki mindset kita. Itu yang pertama-tama yang paling penting banget adalah perbaiki mindset kita yang keliru bahwa cerita itu kekanak-kanakan. Cerita itu childish. Cerita itu mesti mewah. Enggak. Tapi mindset bahwa cerita itulah yang membujuk yang luar biasa. Yang kedua, berlatih dong. Ya, komitmen untuk berlatih. Kadang-kadang cerita kita kadang-kadang ya belepotan dan sebagainya. Namanya juga latihan. Tetapi dimulai dengan sebuah keyakinan, lama-lama cerita kita akan lancar kok gitu. Dan yang ketiga, belajar untuk jadi kolektor cerita. Hari ini aja saya nggak tahu, di dalam siaran ini saya udah kasih berapa banyak cerita. Cerita-cerita itu bisa Anda simpan. Cerita yang Anda dengar dari orang lain, simpan. Bikin satu folder. Cerita-cerita yang Anda dapatkan secara viral, yang Anda baca, keren banget. Jangan cuma sekedar dibaca, terus dilupain. Kalau perlu di-cut paste, masukkan ke dalam satu folder. Besok-besok itu menjadi sumber cerita. Maka Anda nggak akan kehilangan cerita. Atau yang paling bagus adalah cerita dari Anda sendiri. Dan termasuk juga adalah belajar juga. Kalau kita mau belajar, bisa juga belajar dari orang-orang yang bercerita gaya gimana anak. Kita bisa juga menggunakan ATM kan. Amati, tiru, modifikasi kan. Oh, dia ceritanya kok keren ya. Kok bagus banget ya. Gila, kok terbuai. Gue pingin bercerita seperti itu. Nah, itu jadi pelajaran kita juga. Dan semoga ini jadi bahan pencerita kita yang luar biasa. Dan oh ya, ini 1 menit ya. Saya mau informasikan, ini mau informasi khusus buat teman-teman. Karena kenapa? Karena kita lagi punya program seminar gratis sebenarnya untuk besok Jumat malam dan Rabu malam. Jadi besok kita akan menginspirasi Anda dengan cerita-cerita tentang bagaimana caranya kita membangun anak yang punya mental wirausaha. Jadi untuk para orang tua yang mau mendengarkan, ikut deh, simak besok malam. Ya, jadi Jumat malam dan hari Sabtu malamnya kita juga punya program seminar free lagi. Saya akan menemani bagaimana caranya menghindari kesalahan pada waktu ketika melakukan presentasi. Nah, salah satunya adalah dengan cerita. Nah, buat yang tertarik, saya umumkan nomornya. Catat, ini penting banget. Hubungi Mbak Fani. Nomornya adalah 0812 9805 4929. Saya ulangi ya. 0812 9805 4929. Mbak Fani. Saya tunggu, kita akan bertemu lagi besok malam dan Sabtu malam. Belajar itu saya akan bagian obat-obat pintar yang berikutnya di situ. Thank you Mbak Tasya, terima kasih banyak. Ya, meskipun terasa waktu ini kurang banget gitu. Ya, kita selanjutnya mungkin bisa dibahas lagi soal storyteller ini. Oke, Pak Antoni, terima kasih banyak dan smart listener juga kami ucapkan kepada Anda yang sudah mendengarkan kami. Dan saya Tasya Rustama, Pak Dan Antoni. saya Anthony Dio Martin. Kami pamit undur diri dan salam. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Ha Air Excellency. Brought to you by